Selamat datang di channel YouTube Anak Tempe Vlog. Kali ini saya akan mereview produk dari Mibro seri GS Explorer S. Sebelumnya saya pernah mereview produk dari Mibro seri GS Pro 2. Untuk spesifikasi mesinnya sebenarnya hampir mirip, cuma di GS Explorer S ini punya RAM yang lebih besar 2 kali lipat dibandingkan di Mibro GS Pro 2. Untuk GS Explorer S punya RAM sebesar 16 MB. Terus untuk fitur-fitur lainnya jelas Mibro GS Explorer S ini lebih baik dibandingkan GS Pro 2. Mulai dari daya tahan airnya, di Mibro GS Explorer S itu bisa sampai 10 ATM. Sedangkan di Mibro GS Pro 2 cuma 5 ATM. Terus untuk GS Explorer S ini bisa untuk diving atau menyelam sampai 30 meter. Nah, untuk fitur lainnya sudah menggunakan Corning Gorilla Glass. Terus bagian bodinya katanya sih pakai keramik dan sudah punya standar militer 810H. Dibandingkan dengan dahulunya yaitu GS Explorer, kan yang baru ini GS Explorer S, itu ada satu fitur tambahan yaitu Outdoor Exploration Mode. Nanti kita coba lihat aja. Nah, untuk harganya ini saya agak sedikit bingung. Untuk GS Explorer S di Shopee itu harganya lebih rendah dibandingkan GS Pro 2. Ini 1,7 jutaan, sedangkan ini 1,9 jutaan. Sedangkan di Topet ini lebih tinggi dibandingkan GS Pro 2. Yang GS Explorer S dibanderol 2,4 kadang 2,5 jutaan, saya coba cek. Sedangkan GS Pro 2 1,9 jutaan. Emang seharusnya sih ini lebih mahal. Di web resminya pun ini lebih mahal dibandingkan GS Pro 2. Karena secara fitur jelas ini lebih tinggi, mulai dari daya tahan air, standar militer, Corning Gorilla Glass, terus juga ada fitur Outdoor Exploration Mode. Jadi buat teman-teman yang bisa dapat harga lebih rendah, menurut saya beruntung banget. Teman-teman bisa cek aja di link deskripsi video ini, siapa tahu dapat harga lebih murah dibandingkan GS Pro 2. Untuk isi paket pembeliannya seperti ini, ada unit smartwatchnya. Untuk strapnya dipasang warna orange. Packagingnya emang keren banget sih. Dapat strap cadangan warna hitam, kabel pengisian daya yang sudah menggunakan sistem magnetik, dan terakhir ada buku panduan singkat. Untuk tampilan smartwatchnya seperti ini, dibandingkan GS Pro 2, jelas GS Explorer S ini lebih tebal dan lebih berat. Kita coba cek berapa beratnya. Yang pertama Mibro GS Explorer S, beratnya ada di 72 gram. Mibro GS Pro 2 ada di 50 gram, selisih 20 gram lebih sedikit. Nah, untuk Amazfit T-Rex 2 ini sebagai pembanding, sama-sama jam raket ya, ada di 65 gram. Jadi ini emang paling berat. Untuk materialnya berbeda. Menurut saya GS Explorer S ini emang lebih premium. Bagian depannya ini pakai keramik, sedangkan GS Pro 2 ini pakai aluminium. Untuk bodinya sama-sama pakai PC atau polikarbonat. Terus yang kelihatan banget di back covernya ya, di Mibro GS Explorer S ini pakai stainless steel, sedangkan di GS Pro 2 pakai PC biasa. Untuk tombol-tombolnya ada 3, 2 tombol mekanik dan 1 tombol crown button. Di bagian belakang ada pin pengisian daya, sensor, terus di sisi sebelah kiri ada lubang speaker, di bawahnya ada lubang barometer. Di bagian sisi sebelah kanan yang atas ini lubang mikrofon, sedangkan di bagian bawah ada lubang untuk giro. Untuk strapnya ini lumayan lembut, tebal juga, sudah menggunakan sistem quick release. Untuk ukurannya 22 mm. Oke, langsung kita coba nyalakan. Sambut puting Mibro. Nah, ini disuruh memilih bahasa. Untuk pilihan bahasanya ada banyak banget, dan ada bahasa Indonesia. Ini disuruh untuk mengkoneksikan dengan aplikasi Mibro Fit. Teman-teman bisa download aplikasi Mibro Fit di App Store ataupun di Play Store. Nah, karena saya pernah mengkoneksikan dengan Mibro GS Pro 2, tinggal pilih bagian sini dan pilih Add Device. Buat teman-teman yang belum pernah mengkoneksikan dengan smartwatch dari Mibro, tinggal klik aja Add Device nanti.
device, kita pilih smartwatch dan pilih GS Explorer S. Ini sedang scan. Nah, ini sudah ketemu, kita pilih. Sedang proses pairing. Peringatan untuk konfirmasi, kita klik aja setuju. Nah, ini langsung disuruh untuk update firmware. Kita tunggu dulu ya sampai proses update firmware selesai. Nah, ini udah selesai update firmware. Sebelum kita bahas lebih lanjut smartwatch GS Explorer S, teman-teman bisa melakukan pengaturan di aplikasi biar lebih maksimal. Yang pertama, pengaturan agar bisa tersinkron ke Strava. Tinggal masuk ke bagian profil, terus masuk ke data sharing ini. Nah, tinggal pilih Strava dan next saja. Terus pengaturan selanjutnya adalah pengaturan notifikasi, agar notifikasi yang masuk ke smartphone juga otomatis masuk ke smartwatch. Caranya tinggal masuk ke bagian device, terus pilih notifikasi. Nah, ini diizinkan aja. Terus tinggal pilih aplikasi apa aja yang notifikasinya biar masuk ke smartwatch. Pengaturan berikutnya yang saya sarankan adalah mengaktifkan fitur auto sleep dan auto start. Ini fungsinya agar ketika teman-teman istirahat, misalnya ketika lari, jadi waktu perekaman aktivitas bisa berhenti. Kalau lanjut olahraga lagi, maka akan lanjut rekam lagi. Ini pengaruh banget, terutama buat teman-teman yang sering goes, itu biar kecepatan rata-ratanya nggak turun. Tinggal dinyalakan aja ini exercise auto pause. Nah, untuk pilihan watchface-nya ada banyak banget. Tadi sudah saya coba cek, ada banyak banget yang bisa teman-teman pilih. Ini per kategori masih ada lagi ya. Nah, terus juga teman-teman bisa pakai foto sendiri, tinggal masuk ke bagian album watchface. Nah, ini tinggal pilih aja foto yang ingin digunakan. Terus pilihan font stylenya dan time stylenya juga ada banyak. Bisa pakai digital atau analog. Lanjut kita bahas Mi Bro GS Explorer S. Yang pertama kita bahas fungsi tombol-tombolnya. Untuk tombol yang bagian atas ini berfungsi untuk masuk ke menu Explore. Nanti kita bahas lebih lanjut menu Explore itu apa. Terus selain itu fungsi tombol yang bagian atas berfungsi sebagai tombol back. Nah, untuk tombol yang bawah berfungsi untuk akses menu. Terus ini bisa di scroll juga crown buttonnya. Ini ada getarnya atau haptic feedbacknya. Untuk haptic feedbacknya itu agak sedikit keras, di grek seperti itu. Nah, untuk tombol yang bagian bawah berfungsi untuk akses menu workout. Selain itu, tombol ini juga berfungsi sebagai tombol konfirmasi. Jadi kalau diklik itu sebagai tombol yes ya mungkin ya. Misalnya ini ya, kita pilih di climb ini, terus kita yes. Nah, ini. Untuk fungsi swipe layar, kalau teman-teman swipe ke arah bawah, maka akan masuk ke control panel. Swipe ke arah kiri akan masuk ke menu favorit. Ini bisa diedit dan bisa diatur. Tinggal klik tambah, ingin tambahkan apa. Di sini ada banyak banget pilihannya. Terus posisinya juga masih bisa digeser-geser, jadi fleksibel banget. Nah, ini misalnya kompas mau saya taruh di depan bisa. Seperti ini. Terus untuk swipe ke arah atas akan masuk ke notification center. Untuk notifikasinya bisa masuk tanpa ada kendala sama sekali. Yang terakhir, kalau swipe ke arah kanan akan masuk ke menu laporan harian, mulai dari detak jantung, SpO2. Di sini ada tidur. Terus ini sunrise sunset ya. Dan ini masih bisa diedit juga posisinya dan juga bisa ditambahkan atau dikurangin. Tinggal tahan aja. Ini. Berikutnya kita bahas menu yang ada di Mi Bro GS Explorer S. Untuk menu yang pertama ada Sport atau Workout. Di sini ada banyak jenis olahraga. Ini masih bisa diatur ulang. Tinggal masuk ke bagian Customize ini. Kalau olahraganya belum ada, tinggal klik tambah. Ini ada banyak banget jenis olahraga yang bisa teman-teman pilih. Terus untuk urutannya juga masih bisa diatur posisi bagian atas atau bawahnya. Tampilan saat perekaman aktivitas lari seperti ini, ada banyak informasi yang bisa teman-teman lihat secara langsung. Mulai dari detak jantung, ini heart rate zone, terus ada pace, distance atau jarak, waktu perekaman aktivitas, ini jam ya. Kita slide ke bawah. Ada panjang langkah, cadence, jumlah langkah,
Terus ke bawah lagi, ini saya kurang paham karena nggak pernah lari, lebih sering goes. Tapi kalau saya googling ini lebih ke aspek efisiensi ya. Gerakan tubuh ada vertical ratio, terus vertical oscillation, terus ada ground contact time. Kalau slide ke arah kanan, ini teman-teman bisa lihat rute dan juga arah kompas. Yang atas ini kompas ya, berubah-ubah sesuai arah teman-teman saat lari. Terus swipe ke arah kiri, maka akan masuk ke menu kontrol musik. Untuk proses lock GPS-nya lumayan cepat, padahal saya ada di dalam ruangan. Untuk sinyalnya dapat 2 bar, dari kondisi penuhnya ada di 3 bar. Jadi lumayan sesuai dengan spesifikasinya yang sudah menggunakan dual frekuensi GPS dan 5 satelit positioning system. Emang cepet sih untuk proses lock GPS-nya. Menu berikutnya ada health circle. Ini lebih ke laporan harian, mulai dari langkah, terus exercise, kalori terbakar, jarak yang sudah ditempuh. Bisa teman-teman lihat di sini. Selanjutnya ada exercise record. Di sini teman-teman bisa melihat hasil perekaman aktivitas olahraga. Menu berikutnya ada heart rate atau pengukur detak jantung. Nanti kita coba. Terus ada monitoring tidur. Berikutnya ada outdoor exploration. Ini seperti yang saya bilang di awal, salah satu fitur yang hanya ada di Mibro GS Explorer S. Ini bisa diakses juga dari tombol yang bagian atas. Fitur ini cocok banget buat teman-teman yang suka explore tempat baru atau rute baru. Mungkin buat anak-anak gunung yang suka babat alas atau buka jalur baru, fitur ini cocok banget. Karena ketika dipakai, ini berbeda ya dengan fitur baca file GPX atau file rute, karena kita benar-benar bikin rute baru. Jadi setiap area tertentu bisa ditandai dengan tanda-tanda tertentu. Ini logo-logonya, mulai dari tempat parkir, terus sumber air dan lain-lain. Sini saya tandain lokasi parkir ya. Kita pilih lokasi parkir warna kuning, kita pilih OK. Nah, ini teman-teman bisa kembali lagi ke titik parkir ketika sudah jalan. Nanti di tiap titik-titik tertentu teman-teman bisa tandain lokasi-lokasi baru. Terus kalau swipe ke arah kanan ada kompas dan juga ada rute yang sudah teman-teman lewati. Terus kalau slide ke bawah ada informasi elevasi, waktu kita eksplorasi, terus ada heart rate dan jumlah langkah. Nah, saat menggunakan fitur explore ada tools yang langsung bisa teman-teman akses. Sini ada barometer, pengukur tekanan udara, terus ada pengukur kadar oksigen dalam darah, dan terakhir bisa langsung mengakses menu center. Untuk centernya masih pakai layar ya. Menu berikutnya ada training plan. Ini untuk mengatur jadwal kita latihan. Ini bisa teman-teman atur lewat aplikasi. Terus ada fitur cuaca. Menu selanjutnya ada workout status. Di sini kita bisa melihat training load dan juga recovery time. Selanjutnya running ability atau kemampuan lari. Ini cocok banget emang smartwatch ini digunakan buat teman-teman yang suka atau pecinta lari. Karena kita bisa melihat kemampuan lari kita, terus ada VO2 max dan juga prediksi kemampuan lari kita mulai dari 5 km, 10 km, half marathon atau full marathon. Menu selanjutnya ada rute navigasi. Sini saya sudah import rute. Rencananya karena smartwatch ini akan saya gunakan buat naik gunung. Sini saya sudah import 2 rute. Yang pertama Gunung Pakuwoco via Parikesit dan juga Sumbing via Manggolo. Untuk navigasinya masih follow line atau follow track. Terus untuk cara importnya cukup mudah. Teman-teman tinggal masuk ke aplikasi Mibrofit, terus pilih profil dan pilih rute library. Sini saya sudah import file GPX. Kalau belum punya file GPX tinggal buat rutenya, terus pilih rute import. Nah, tinggal dibuka aja file GPX-nya. Setelah masuk ke aplikasi, tinggal pilih Send to Watch. Menu berikutnya ada phone call atau panggilan telepon. Karena Mibro GS Explorer S ini sudah dilengkapi dengan mic dan juga speaker, jadi teman-teman bisa langsung melakukan panggilan langsung dari smartwatch ini. Coba telepon.
Nah, di smartphone juga otomatis melakukan panggilan. Untuk suaranya seperti ini. Speakernya lumayan jernih. Terus juga bisa menyimpan beberapa kontak yang sering teman-teman hubungi. Menu berikutnya ada pengukur kadar oksigen dalam darah. Nanti kita coba. Terus ada pengukur stres. Nanti kita coba juga berapa waktu yang dibutuhkan. Terus ada kontrol musik, alarm, jam dunia, center, berikutnya ada astronomi. Di sini kita bisa melihat waktu sunrise dan juga sunset. Terus juga bisa melihat periode bulan. Berikutnya ada menu tide atau pasang surut air laut. Sayangnya untuk di region Indonesia tidak bisa digunakan karena tidak support. Terus ada latihan pernapasan, fine phone, ini untuk mencari telepon di jarak bluetooth. Terus ada fitur pemantau siklus menstruasi, setting, voice assistant, ini untuk memanggil Gemini. Terus kompas. Untuk fitur kompasnya kayaknya sih presisi. Saya coba. Nah, utara emang ada di sebelah sana. Terus ada barometer. Kamera kontrol. Fitur remote kameranya ini bisa teman gunakan langsung dari aplikasi kamera bawaan HP, jadi nggak perlu buka aplikasi MiBroFit. Kan kebanyakan smartwatch kadang harus pakai aplikasi bawaan dari smartwatch untuk menggunakan fitur remote kamera. Ini saya contohkan ya. Nah, untuk responnya lumayan cepet sih. Timer, stopwatch, kalkulator, terus ada menu drain. Ini berfungsi untuk mengeluarkan air yang terjebak di speaker. Kalau teman-teman setelah berenang, ini akan berbunyi keras ya, dan juga bergetar seperti ini. Berikutnya ada menu kalender, dan terakhir ada menu access card. Ini berfungsi untuk membuka pintu yang menggunakan fitur NFC, jadi bisa teman-teman buka dengan smartwatch ini. Yang terakhir kita coba fitur pemantau kesehatannya. Yang pertama detak jantung. Tadi saya sudah coba dan saya coba ukur berapa waktu yang dibutuhkan. Ternyata untuk yang detak jantung ini pengukurannya real time, jadi selama layarnya nyala detak jantungnya akan terus diukur. Yang kedua kita coba fitur pengukur kadar oksigen dalam darah. Kita lihat berapa waktu yang dibutuhkan. Nah, biasanya di smartwatch merek lain itu butuh waktu sekitar 40 detikan. Kita coba lihat apakah MiBro GX Explorer S ini bisa lebih cepat atau malah lebih lambat. Butuh waktu 43 detik, diperoleh hasil 98%. Jadi ya hampir mirip ya dengan smartwatch merek lain. Ada di rank 40 detikan. Yang terakhir kita coba fitur pengukur tingkat stres. Ini biasanya yang paling lama di smartwatch lain itu kadang bisa 1 menit lebih, karena ada beberapa aspek yang diukur. Diperoleh angka 27 yang artinya relax. Dengan waktu pengukuran ini cepat banget sih, cuma butuh waktu 38 detik aja. Nah, mungkin cukup sekian untuk review MiBro GX Explorer S dari saya. Untuk review penggunaannya mungkin saya buatkan di video terpisah agar tidak terlalu panjang. Rencananya smartwatch ini akan saya gunakan buat naik gunung. Terus untuk kesimpulannya, dengan harga yang cukup terjangkau, fitur-fiturnya menurut saya sangat lengkap.
Terus spesifikasinya juga lumayan keren karena sudah ada military standard. Terus layarnya sudah AMOLED, Corning Gorilla Glass, dan ini untuk bodinya sudah menggunakan keramik yang diklaim lebih keras. Tapi ada beberapa catatan kekurangan setelah saya coba-coba. Kekurangan yang pertama itu dari sisi navigasinya yang masih menggunakan tipe follow line, jadi nggak open map ya. Padahal kalau misalnya bisa open map, ini sih keren banget smartwatch-nya. Kekurangan berikutnya dari sisi bobotnya ya, jelas ini bobotnya berat dan juga lumayan tebel. Jadi ini cocok buat teman-teman yang tangannya gede. Kalau di tangan saya sih masih oke. Saya beratnya 72 kg dengan tinggi 170 cm. Ini nggak kelihatan terlalu gede sih. Masih oke lah. Nah, kalau teman-teman masih ada pertanyaan tentang Mi Bro GX Explorer S, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. Nanti akan saya coba jawab. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. Dan see ya.